Menurut Alkitab menjelang akhir zaman, orang tutup telinga kepada kebenaran, buka bagi dongeng. Nats pemimpin kita tadi. Itu selera pasar menjelang akhir zaman. Orang tutup telinga pada kebenaran, buka bagi dongeng. Kalau orang suka dongeng dan tutup pada kebenaran, kalau kamu kasih kebenaran, laris. Kalau mau laris, kasih dongeng. Dan itulah sebabnya kita menemukan begitu banyak khotbah dongeng ada di situ. Saudara, saya baru diceritakan seorang teman. Ada seorang pendeta sekaligus travel, jualan tiket. Satu kali dia berkhotbah, oh saudara-saudara, bla 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 bla, tiba-tiba, oh ya Tuhan, oke Tuhan, oh gitu ya. Tapi ini tidak biasa Tuhan. Oh yes, yes, yes. Oh saudara, Tuhan bicara pada saya. Tuhan bilang bahwa orang menyembah di darat itu sudah ada dan biasa. Orang menyembah di laut itu sudah ada dan biasa. Naik kapal penyembahan. Tapi Tuhan menuntut penyembahan di udara. Orang bingung bagaimana penyembahan di udara. Setelah omong panjang lebar, ujung-ujungnya semua harus beli tiket tur. Setelah semua ikut tiket tur, pada saat di pesawat itulah kita menyanyi memuji Tuhan. Jadi Tuhan meminta penyembahan di udara, tapi lu pun tiket laku kawan. Bayangkan. Seorang beritahu saya di Jakarta, dia bilang, Pak, kalau Pak mau kaya tuh gampang. Karena saya ini pengikut pendeta besar itu dan dia kaya raya. Caranya begini Pak. Kalau Pak khotbah, Pak punya mata sudah harus bisa deteksi siapa orang-orang kaya di situ. Setelah itu datangi mereka. Tuhan bicara kepada saya bahwa dalam waktu dekat engkau akan dapat berkat luar biasa. Kalau sudah dapat berkat, jangan lupa Tuhan. Mari saya mau berdoa. Tuhan suruh saya berdoa pada saudara. Lihat yang sana lagi. Pergi berdoa sana lagi. Nah namanya mereka kan pengusaha. Kan pasti ada dapat untung. Lu tidak berdoa juga mereka dapat. Tapi karena lu sudah berdoa duluan di depan. Begitu dia dapat dia ingat. Oh ini pasti doanya pester itu. Nah maka pernah pendeta ini. Satu kali dia hanya bikin random begitu saja. Tiba-tiba 2 minggu kemudian si pengusaha yang didoakan ini dapat 200 miliar. Dapat lebih daripada itu. Lalu kasih pendetanya 200 miliar. Saya bilang, bulu badan berdiri. Saudara, ada kasus di gereja Indonesia yang baru saja lagi viral sekarang. Gereja A, gereja B. Ini kan ada sistem keuangan. Kan pendeta, contoh ya. Pak Minggus pendeta gereja B. Saya pendeta gereja A. Di gereja sini kan ada kasnya. Di gereja Pak Minggus ada kasnya. Saya tidak bisa minta uang dari gereja ini keluarkan untuk pribadi saya. Tidak bisa. Pak Minggus juga tidak bisa perintah kas gereja keluarkan untuk dirinya. Tidak. Caranya bagaimana? Saya undang Pak Minggus khotbah di gereja saya. Setelah itu saya minta majelis, ini hamba Tuhan bagus, senior, tolong kasih PK, persembahan kasih besar. Itu terbongkar saudara, persembahan kasih satu kali khotbah itu 300 juta. Jadi Pak Minggus datang khotbah di gereja saya minta majelis ini orang hebat ini bla bla kasih 300 juta. Pak Minggus datang gereja di sini pulang bawa 300 juta. Setelah itu Pak Minggus undang saya khotbah di sana. Saya khotbah di tempat Pak Minggus bilang majelisnya kasih saya 300 juta. Kalau begitu dari uang gereja saya sudah keluarkan 300 juta, uang dari Pak Minggus sudah keluarkan 300 juta, berarti 600 juta. Kita bagi 2. Masuk kantong pribadi. Maka dengan kata lain, itu cara mengeluarkan uang dari kas. Dan dalam catatan gereja, keluar untuk persembahan bagi pembicara tamu. Dan daftar mereka keluarkan. Saudara silakan cek di dalam akun Instagram Gereja Palsu. Daftar mereka keluarkan. Di dalam 1 tahun, itu bisa 10 kali khotbah. Maka pendeta itu 1 kali khotbah 300 juta, 10 kali 3 miliar dalam 1 tahun. Coba saudara bayangkan. Kenapa begitu? Tapi ada banyak orang terlalu bodoh dan ikut di situ dan kasih uang terus di situ. Disinilah kita lihat belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya jangan mau ditipu. Ya terserah pendeta lah, yang penting saya tulus, saya kasih persembahan untuk Tuhan, dimakan pendeta tidak. Kau tulus tapi bodoh. Karena kau memberi uang itu kan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ternyata dimakan oleh orang, apa keuntungannya bagi kerajaan Tuhan?
Belajar Alkitab. Hari ini banyak orang suka pakai ayat hanya untuk cari keuntungan.